Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, setelah sekian lama kita tidak jumpa, syukur alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di YouTube channel Titi Anggraini. Buat sobat yang belum like, komen, atau subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe. Melalui channel ini saya senang sekali untuk bisa berbagi sedikit pengetahuan dan juga berdiskusi bersama sobat semua. Nah, dalam YouTube channel kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal yang di beberapa pertemuan itu cukup menarik perhatian ataupun memicu diskusi soal akhir masa jabatan kepala daerah menuju Pilkada Serentak Nasional 2024. Nah, saya ingin berbagi di layar soal menuju Pilkada Nasional 2024. Sobat semua pasti sudah memahami ya dan mengetahui, atau juga kalau ada yang belum, kita bisa belajar bersama-sama di layar ini, bahwa Indonesia itu merencanakan sebuah agenda ketatanegaraan praktik demokrasi elektoral yang akan dilaksanakan secara berbarengan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, agenda ini berdasarkan pengaturan dalam Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, sobat semua bisa dilihat di layar ya, menuju Pilkada Nasional 2024 gitu ya, kita menata penjadwalan pilkada sampai akhirnya kita bisa tiba ke Pilkada Nasional 2024. Nah, penataan itu dimulai dengan menyelenggarakan yang kita sebut ya, Pilkada Serentak pertama, gelombang pertama di tahun 2015 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 dan diikuti 269 daerah. Lalu Pilkada Serentak yang kedua pada 2017 yang diselenggarakan pada 15 Februari 2017 diikuti 101 daerah. Kemudian Pilkada Serentak gelombang ketiga dilakukan pada 2018 yang terlaksana pada 27 Juni 2018 dan diikuti 171 daerah. Pada 2018 ini ada satu daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong gitu ya. Jadi pilkadanya diikuti calon tunggal tapi calon tunggalnya kalah. Yang menang justru kolom kosongnya, yaitu di Kota Makassar. Sesuai ketentuan undang-undang, maka dia diikutkan pada pilkada tahun berikutnya atau pilkada serentak berikutnya. Nah, oleh karena itu, sebagai pengulangan dari pilkada 2015 pada 2020, kembali diselenggarakan pilkada serentak berikutnya sebagai pengulangan siklus 5 tahunan 2015. Diikuti oleh 270 daerah. 270 daerah ini didapat dari 269 daerah yang ikut pilkada pada 2015 ditambah satu Kota Makassar yang dimenangi oleh kolom kosong hasil pilkada 2018. Jadilah 270 daerah dan kembali dilaksanakan pada 9 Desember 2020. What a coincidence ya, kebetulan yang istimewa. Nah, setelah itu, jadi setelah kita melakukan beberapa kali pilkada serentak sebagai konsekuensi penataan jadwal karena akhir masa jabatan dan pelaksanaan pilkada yang sebelumnya berserakan ya dan tidak bersamaan, maka pada 2024 yang berdasarkan kesepakatan politik antara KPU, DPR, dan pemerintah, sudah diputuskan akan berlangsung di hari Rabu 27 November 2024 dan insya Allah akan diikuti 541 daerah setidaknya ya, yaitu 33 pilgub dan 508 kabupaten kota, dan juga ada peluang diikuti DOB atau daerah otonom baru yang baru dimekarkan, misalnya Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah, meskipun masih menunggu perkembangan berikutnya. Banyak sekali pertanyaan ya di diskusi-diskusi. Lalu kan sudah diputuskan ya pada tahun 2022 dan 2023 seharusnya nih kalau kita konsisten siklus 5 tahunan,
produk dari Pilkada 2017 kan akhir masa jabatannya di 2022. Lalu produk Pilkada 2018 akhir masa jabatannya di 2023. Tapi ada ketentuan di dalam pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengambil langkah untuk meniadakan pilkada pada 2022 dan 2023. Jadi 2022 dan 2023 itu tidak dilakukan pilkada. Pertanyaannya adalah, lalu kepala daerah hasil 2022 menjabat sampai kapan? Hasil pilkada 2023, dikoreksi ya. Pertanyaannya adalah hasil pilkada 2017 itu menjabat sampai kapan? Hasil pilkada 2018 menjabat sampai kapan? Dan hasil pilkada 2020 menjabat sampai kapan? Di layar ada jawabannya. Nah, pertama, karena peniadaan pilkada pada 2022, maka kepala daerah hasil pilkada 2017 hanya menjabat sampai 2022. Lalu, karena peniadaan pilkada 2023, ternyata di dalam pasal 201 ayat 5 diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Kita tahu 2023 itu sampai dengan 31 Desember 2023. Ternyata sobat semua, yang ikut pilkada tahun 2018 itu, kalau dihitung masa jabatan lengkap 5 tahun, ternyata ada 53 daerah yang kalau mau menggenapi 5 tahun, itu baru berakhir pada 2024. Yaitu antara lain, Jawa Timur itu pada Februari 2024. Kemudian Lampung pada Juni 2024. Kemudian Riau pada Februari 2024. Maluku pada bulan April 2024. Maluku Utara pada bulan Mei 2024. Itu kalau mau menggenapi 5 tahun masa jabatan. Namun, dengan adanya ketentuan pasal 201 ayat 5, maka seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ikut pilkada pada 2018 hanya akan menjabat sampai dengan tahun 2023. Artinya maksimal 31 Desember 2023. Nah, ternyata setelah saya periksa datanya, ada 5 gubernur yang akan lebih pendek masa jabatannya, tidak sampai 5 tahun, sebagai konsekuensi pasal 201 ayat 5 ini, dan total ada 53 daerah. Jadi 53 daerah ini 5 gubernur dan 48 bupati wali kota yang akan berakhir masa jabatannya sebelum genap 5 tahun. Contohnya juga Kota Bogor ya. Kota Bogor itu juga belum berakhir pada akan berakhir genap 5 tahunnya pada 2024, tapi karena ketentuan pasal 201 ini ayat 5, maka mereka akan berakhir pada 31 Desember 2023. Termasuk juga kepala daerah di Kota Padang gitu. Nah, yang berikut, bagaimana dengan hasil pilkada 2020? Hasil pilkada 2020 mayoritas kesemuanya itu dilantik pada awal 2021. Dan ketentuan undang-undang mengatur bahwa mereka tidak akan menjabat selama 5 tahun. Mereka hanya akan menjabat sampai dengan 2024. Artinya, sesuai pasal 201 ayat 7, masa jabatan mereka adalah sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi kurang dari 4 tahun. Tidak akan menjabat genap 5 tahun. Karena kalau baru dilantik awal 2021, kalau sudah harus purna tugas 31 Desember 2024 artinya kurang dari 4 tahun. Dan ketentuan pasal 201 ayat 7 ini sudah dikukuhkan oleh Mahkamah Konstitusi konstitusionalitasnya melalui putusan MK nomor 18 garis miring PUU strip 20 Romawi garis miring 2022. Jadi begitu sobat semua ya. Bagi kepala daerah yang ikut pilkada 2018, meskipun kalau ingin menggenapi masa jabatan 5 tahunnya
baru akan tuntas pada 2024, tapi mereka sesuai ketentuan pasal 201 ayat 5 harus menunaikan atau menuntaskan masa jabatannya paling lambat berakhir pada 31 Desember 2023. Dan ini ada 53 daerah yang akan dipangkas lebih sedikit masa jabatannya kurang dari 5 tahun sebagai konsekuensi pasal 201 ayat 5. Sedangkan bagi kepala daerah hasil Pilkada 2020 akan menjabat kurang dari 4 tahun, yaitu hanya sampai dengan tahun 2024. Artinya pada 31 Desember 2024, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2020 harus mengakhiri masa jabatannya. Dan akan dilaksanakan Pilkada secara serentak nasional pada 27 November 2024. Nah, jadi sobat semua, demikian informasi soal akhir masa jabatan kepala daerah menuju Pilkada serentak nasional 2024. Jadi hasil Pilkada 2018 meskipun masa jabatannya misalnya kalau mau dipenuhkan 5 tahun baru berakhir pada 2024, ternyata tetap harus menuntaskan masa tugasnya sampai 2023 saja, artinya 31 Desember 2023. Sementara hasil Pilkada 2020 hanya akan menjabat sampai 2024 saja, artinya sampai dengan 31 Desember 2024. Sampai jumpa dalam vlog dan postingan berikutnya. Kalau ada ide soal bahasan yang menarik, tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat ulasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Titi Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.